walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf dijebak oleh Zulaikha. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 21 hingga 29. Ketika lama tinggal di rumah Al-Aziz, Yusuf tumbuh menjadi pribadi yang cerdas. Maka dari itu, Al-Aziz memberinya tugas untuk mengurus keperluan rumah tangga. Selain tampan, Yusuf juga dermawan. Kebaikan Yusuf terlihat saat ia berbagi makanan kepada orang-orang yang bekerja di rumah Al-Aziz. Makanan itu ia bagikan dengan merata, dari anak-anak hingga yang sudah dewasa. Yusuf dewasa, sangatlah rupawan, tubuhnya kekar, dan wajahnya sangat tampan. Inilah yang membuat istri Al-Aziz diam-diam memperhatikan Yusuf dan mulai tertarik padanya. Orang kaya yang membeli Yusuf adalah seorang perdana menteri Mesir yang dijuluki Al-Aziz. Al-Aziz sendiri merupakan sebutan bagi kaum bangsawan di Mesir. Ketika itu, Nabi Yusuf diajak keliling istana untuk diperkenalkan ke orang-orang. Wahai penjaga, ketahuilah bahwa mulai sekarang Yusuf ini akan tinggal di sini untuk membantu pekerjaanku dalam mengurus rumah tangga. Keesokan harinya, Yusuf dipanggil menghadap Al-Aziz. Al-Aziz berkata, "Wahai Yusuf, ketahuilah, mulai saat ini, engkau menjadi bagian dari kami." Yusuf menjawab, "Terima kasih banyak, wahai Al-Aziz. Semoga kebaikanmu dibalas oleh Allah." Sementara itu, Zulaikha sedang merias diri di kamar bersama pelayannya. Al-Aziz telah datang bersama seorang anak muda tampan. Zulaikha bergegas menemui suaminya di ruang tamu. Ternyata benar bahwa suaminya datang bersama seorang anak muda yang tampan. Zulaikha bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, siapakah dia?" Al-Aziz menjawab, "Dia Yusuf, wahai istriku, mulai sekarang Yusuf akan tinggal di rumah kita. Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak." "Baiklah suamiku," jawab Zulaikha, "aku akan melaksanakan sesuai perintahmu." Tak perlu waktu lama bagi Yusuf untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di istana. Selain bekerja, Yusuf juga belajar berbagai ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan pada Yusuf dalam hal mentakwilkan mimpi, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 21. "Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di bumi Mesir, dan agar kami mengajarkan kepadanya takwil mimpi." Tatkala Yusuf beranjak dewasa, ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan kuat. Oleh karena itu, Yusuf diberi amanah oleh Al-Aziz sebagai penanggung jawab urusan rumah tangga. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 22. "Ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kearifan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Kepribadian yang menyenangkan membuat Yusuf disenangi semua orang. Terlebih lagi, pujian kerap mendatanginya dikarenakan wajahnya yang rupawan. Namun sayangnya, kelebihan itu malah menjadikan istri Al-Aziz menaruh perhatian lebih kepada Yusuf. Istri Al-Aziz tergoda dengan ketampanan Yusuf. Saat itu, Zulaikha menyuruh pelayannya untuk memanggil Yusuf. "Wahai Yusuf, Zulaikha memanggilmu ke ruangannya, sepertinya ada tugas untukmu." "Baik," jawab Yusuf, "aku akan segera menemuinya." Sementara itu, di kamar Zulaikha, dia sedang merias diri. "Aku terlihat sangat cantik mengenakan baju ini, pasti Yusuf akan tergoda
melihat penampilanku. Yusuf pun tiba di depan pintu kamar Zulaikha. "Wahai Yusuf, masuklah, pintunya tidak terkunci." Ketika Yusuf sudah memasuki kamar Zulaikha, pintu-pintu pun dikunci dengan rapat. "Ada yang bisa saya bantu, wahai Zulaikha?" Pada saat itu, Yusuf sama sekali tidak berpikiran buruk kepada Zulaikha. "Wahai Yusuf, kemarilah, mendekat kepadaku, aku ingin minta pendapatmu tentang baju yang sedang aku kenakan ini, apakah aku cocok memakainya, atau tidak?" "Astagfirullahalazim, maaf sebelumnya, apa yang sebenarnya engkau butuhkan, sampai harus memanggilku ke sini?" "Wahai Yusuf, apakah engkau tidak mendengar ucapanku barusan?" tanya Zulaikha. Yusuf menjawab, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh, Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Jadi, engkau pura-pura tidak mendengar perintahku." Zulaikha terus menggoda Yusuf, namun keimanan Yusuf kepada Allah sangatlah kuat, dan tidak sedikit pun Yusuf tergoda oleh rayuan Zulaikha. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 24. "Demikianlah, agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian, sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih." Tiba-tiba, pintu-pintu itu terbuka dengan sendirinya, lalu Yusuf berlari keluar untuk menjauh dari Zulaikha, tetapi Zulaikha terus mengejar Yusuf. Ketika sampai di pintu terakhir, Zulaikha menarik baju Yusuf hingga tersobek. Dan ketika pintu terbuka, datanglah Al-Aziz. "Ada apa ini, wahai istriku? Tolong jelaskan padaku, apa yang sebenarnya terjadi." Para pelayan, yang mendengar suara ribut-ribut, mulai berdatangan, karena ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Zulaikha berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Benarkah yang istriku katakan, wahai Yusuf?" Yusuf menjawab, "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Sungguh, aku mengatakan kebenaran, wahai Al-Aziz." Al-Aziz mendengarkan penjelasan kedua belah pihak dengan teliti. Beliau ragu untuk memilih, lebih mempercayai istrinya atau mempercayai Yusuf. "Aku belum memutuskan siapa yang berkata benar dan siapa yang berkata dusta. Karena posisiku tidak berada di rumah sebelum ini, maka aku butuh penjelasan dari saksi di rumah ini. Wahai pelayan, katakan pendapatmu tentang masalah ini." Pelayan sebelumnya, yang diutus Zulaikha untuk memanggil Yusuf, memberikan kesaksiannya di hadapan semua orang. Pelayan tersebut meyakinkan Al-Aziz bahwa seolah-olah Yusuf yang bersalah. "Wahai Yusuf, tidakkah kamu ingin membela dirimu? Saksi apa yang bisa kamu buktikan kepadaku bahwa kamu tidak bersalah?" Yusuf menjawab, "Aku tidak mempunyai saksi untuk meyakinkanmu, kecuali hanya Allah, tetapi aku bisa membuktikan kepadamu melalui seorang anak kecil, yaitu anak dari sepupumu, biarkan ia menjadi saksi atas kebenaranku." Lalu, Al-Aziz memanggil sepupunya, bersama dengan bayi yang digendongnya. Yusuf meminta agar bayi itu berbicara, dan menjadi saksi atas kebenarannya. Atas izin Allah, tiba-tiba, bayi tersebut dapat berbicara. Ia mengatakan, "Jika baju gamisnya sobek di bagian depan, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya sobek di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Wahai Yusuf, coba aku lihat baju gamismu." Ternyata benar apa yang dikatakan bayi tersebut, bahwa baju gamis Yusuf sobek di bagian belakang.
Zulaiha tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongan di hadapan suaminya atas bukti yang ada. Al-Aziz berkata, "Wahai istriku, sesungguhnya kejadian itu adalah tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar." Zulaiha meminta maaf kepada suaminya. "Maafkan aku, wahai suamiku, aku hilaf." Setelah Al-Aziz melihat bukti bahwa Yusuf tidak bersalah, beliau menyuruh Yusuf meninggalkan tempat tersebut. "Wahai Yusuf, berpalinglah dari sini. Terima kasih banyak atas kebijakannya, wahai Al-Aziz. Dan kamu wahai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah." Demikianlah akhir kisah Nabi Yusuf dijebak oleh Zulaiha. Lalu bagaimana kisah selanjutnya Nabi Yusuf setelah kejadian tersebut? Kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.